Kesaksian Akhir Abad, karya W.S. Rendra. Ratap tangis menerpa pintu kalbuku, bau anyir darah mengganggu tidur malamku. Oh tikar tafakur, oh bau sungai tohor yang kotor. Bagaimana aku akan bisa membaca keadaan ini? Di atas atap kesepian nalar pikiran yang digalaukan oleh lampu-lampu kota yang bertengkar dengan malam. Aku menyerukan namamu, wahai para leluhur Nusantara. Oh Sanjaya, leluhur dari kebudayaan tanah. Oh Punawarman, leluhur dari kebudayaan air. Kedua wangsamu telah mampu mempersekutukan budaya tanah air. Oh Resi keturunan, oh Rosi Nirarta, empu-empu tampan yang penuh kedamaian telah kami ajarkan tatanan hidup yang aneka sejahtera yang dijaga oleh Dewan Hukum Adat. Oh bagaimana aku bisa mengerti bahasa bising dari bangsaku kini. Oh Kajau Lalidu, bintang cemerlang tanah Ugi, negarawan yang pintar dan bijaksana, telah kamu ajarkan aturan permainan di dalam benturan-benturan keinginan yang berbagai ragam di dalam kehidupan. Ada bicara rapang dan wari. Oh lihatlah wajah-wajah berdarah dan rahim yang diperkosa muncul dari puing-puing tatanan hidup yang porak-poranda kejahatan oleh kasat mata, tertawa tanpa pengadilan, kekuasaan, kekerasan dan berak dan berdahak di atas bendera kebangsaan. Oh anak cucuku di zaman Oibernetik, bagaimana akan kalian baca prasasti dari zaman kami? Apakah kamu akan mampu menjadi ilham kesimpulan? Ataukah kamu justru menjadi sumber masalah di dalam kehidupan? Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa rakyat Indonesia belum merdeka. Rakyat yang tanpa hak hukum bukanlah rakyat merdeka. Hak hukum yang tidak dilindungi oleh lembaga pengadilan yang mandiri adalah hukum yang ditulis di atas air. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila polisi menjadi aparat pemerintah dan tidak menjadi aparat hukum yang melindungi hak warga negara? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila birokrasi negara tidak menjadi aparat rakyat, melainkan menjadi aparat pemerintah yang berkuasa? Bagaimana rakyat bisa merdeka bila hak pilih mereka dipasung? Tidak boleh memilih secara langsung wakil-wakil rakyat mereka di Dewan Perwakilan, dan juga tidak boleh memilih secara langsung camat merdeka, bupati merdeka, wali kota, gubernur dan presiden merdeka. Dan partai-partai politik menganggap rakyat hanya abdi partai yang dinamakan masa politik partai, kaula partai, hamba partai. Bagaimana rakyat bisa merdeka bila pemerintah melecehkan pandangan antara daerah dan mengembangkan kemakmuran Dendels sehingga rela menekan kesejahteraan buruh, petani, nelayan, dan guru? Dan sendau berpangkat rendah, bagaimana rakyat bisa merdeka bila provinsi-provinsi sekedar menjadi tanah jajahan pemerintah pusat? Tidak boleh mengatur ekonomi sendiri, tatanan hidupnya sendiri, dan juga keamanannya sendiri. Ayam, serigala, macan pun dan gajah, semuanya peka pada wilayahnya.
Setiap orang juga ingin berdaulat di dalam rumah tangganya. Setiap penduduk ingin berdaulat di dalam kampungnya. Dan kehidupan berbangsa tidak perlu merusak daulat kedaerahan. Hasrat berbangsa adalah naluri rakyat untuk menjalin ikatan daya cipta antara suku yang penuh kemakmuran, kehidupan dan kemakmuran. Wilayah pergaulan yang lebih luas. Untuk merdeka bersama, tetapi lihatlah selubung kabut saat ini. Penjajahan, terutama uang, penjajahan modal, penjajahan kekerasan senjata, dan penjajahan oleh partai-partai politik masih merajalela di dalam negara. Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa sampai saat ini aku akan tandatangani para elit politik yang berkebudukan ataupun yang masih di jalan tidak pernah memperjuangkan sarana-sarana kemerdekaan rakyat. Merdeka hanya rusuh dan gaduh, memperjuangkan kedaulatan golongan dan partainya sendiri. Merdeka hanya berdaulat untuk posisi sendiri. Merdeka tidak peduli kepada posisi rakyat, tidak pernah pada posisi hukum, posisi polisi ataupun polisi birokrasi. Dengan picik mereka akan mendaur ulang malapetaka bangsa dan negara yang telah terjadi. Oh Indonesia, ah Indonesia, negara yang kehilangan makna. Rakyat sudah dirusuk, rakyat bercerai-berai asas tatanan hidupnya. Berarti sudah dirusak dasar peradabannya, dan akibatnya dirusak pula kemanusiaannya. Maka sekarang negara tinggal menjadi peta, itu pun peta yang lusuh dan hampir sobek. Pada pendekatan kehidupan bangsa telah terjadi tata nilai rancau, dusta, pencurian dan penjarahan, dan kekerasan. Manusia sekedar semak belukan. Negara tidak mungkin kembali diutuhkan tanpa rakyatnya dimanusiakan. Dengan puisi ini, aku bersaksi bahwa hati nurani itu mesti dibakar. Tidak bisa menjadi abu. Hati nurani senantiasa bisa bersemi meski sudah ditebang putus di batang. Begitulah fitrah manusia, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Candi Citro, 30 Desember 1999.